Ahli waris itu nggak butuh tanah. Ahli waris butuhnya apa sih? Kok nggak butuh tanah, nggak butuh orang masuk penjara. Butuhnya duit. Butuhnya duit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat. Pemirsa podcast Muhammad Toha PPMT yang selalu gembira dan bahagia. Pada episode kali ini kami kedatangan tamu yang luar biasa, jauh sekali. Rumahnya Jakarta ada, Solo juga ada, Jawa Timur juga ada, Jombang juga ada, pokoknya rumahnya banyak sekali. Kedatangan tamu yang sangat istimewa, seorang pengacara yang sudah lama berkiprah dan juga mantan anggota DPR RI, kecuali nanti PAW jadi lagi atau besok nanti 2024 juga mungkin akan jadi lagi anggota DPR RI. Beliau adalah Bapak Anwar Rahman. Luar biasa Pak Anwar. Sugeng rawuh, wilujeng rawuh, matur nuwun kerawuhanipun. Terima kasih atas kerawuhannya. Sehat Pak Anwar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semakin gemuk apa semakin kuru? Ceritanya ini. Ya karena dibilang tadi luar biasa. Luar biasanya Kenapa apa? luar biasa? Karena kita biasa di luar. Biasa di luar tuh terus banyak jajan, makan di luar, banyak makan, gitu ya. Bayangkan saya ke sini diajak Pak Toha makan, nggak dimakan ya gimana? Iya, Dimakan akhirnya terpaksa harus makan. Terpaksa harus makan. Ini yang mengakibatkan saya ini gemuk. Gitu ya Pak. Jadi ya? gemuknya saya ini ya karena Bapak. Karena saya pemirsa. Ya. Pak Anwar Rahman ini alhamdulillah bisa rawuh di sini nih. Saya itu banyak masyarakat yang tanya-tanya Sriwedari. Ya. Sriwedari itu loh. Katanya miliknya ahli waris, katanya miliknya Pemkot, katanya milik umum. Itu yang benar yang mana sih? Semuanya benar. Semuanya benar. Semuanya benar, nggak ada yang salah. Semuanya Karena benar. mereka itu mengatakan sesuai dengan versinya masing-masing. Masing-masing. Iya. Jadi kalau sesuai dengan versi, maka ya nggak ada yang salah. Semuanya benar. Itu kan subjektif berarti Subjektif, ya. ya, Subjektif. Kalau berdasarkan hukum gimana? Kalau berdasarkan hukum, putusan hukum, ya Iya. itu Sriwedari itu punya ahli waris. Punya ahli waris. Ini di depan saya ini, saya bawa berkasnya, Iya. bukti jual belinya. Tanggal 13 Juli 1877. 1877. Ya, wes. Mbah saya sudah lahir belum ya? Mbah Kalau sampean mbah masih di surga Gang 2 waktu itu. Kalau cicit saya lahir saya kan bisa tanya gitu kan. 1877 itu dasarnya apa itu? Akte jual beli. Akte jual beli Iya. dari Di depan notaris Iya. Peter Jacobus. Peter Jacobus, Padahal orang Belanda. orang Belanda. Bayangkan tahun 1877 itu sudah jual belinya di depan notaris. Ya. Nah, kalau jual belinya di depan notaris itu sesuai dengan aturan hukum, Ya. akte jual beli itu adalah akte otentik. Apa akte otentik itu? Adalah akte yang wajib dianggap benar walaupun salah. Secara hukum. Iya. Jadi akte otentik itu apa? Akte jual beli yang dibikin notaris, Iya. ijazah, Iya. kemudian akte perjanjian di notaris, kemudian surat nikah, terus ya. akte kelahiran, akte kematian, itu adalah akte otentik. Dan pemalsuan itu Pidana. pidana 12 tahun kalau nggak salah ya. Wah, bisa 12 tahun ya bisa, Bisa 15 tahun, bisa 10 tahun ya kan. Nah itu akte terus otentik gimana? itu wajib dianggap benar. Ya, terus Jadi lah, kok sekarang tidak ahli boleh. waris itu ahli waris keberapa ini? Ini Dari- ahli waris kira-kira ya sudah ke-6 ke-7 ya sekitar segitu. Ke-6 ke-7 berarti ahli warisnya banyak banget ya? Sekali, iya banyak sekali. Nah itu kita beli itu, jadi almarhum Wiryodiningrat itu beli
tahun 1877. Wiryo Diningrat. Wiryo Diningrat. Nah, kemudian tanah itu dipinjem oleh keraton. Oke. Nah, kemudian oleh keraton Tahun berapa itu dipinjam oleh keraton? Sekitar tahun sebelum kemerdekaan lah, gitu kan. Sebelum merdeka. Ya. Setelah itu tanah itu disewa oleh pemerintah kota Surakarta. Pemerintah kota itu nyewanya ke Pemkot atau ke ahli waris? Pemerintah kota itu juga Pemkot, nyewanya ke keraton. Ke keraton. Iya. Setelah sekian lama sewa itu sudah habis, nggak dikembalikan, diminta juga nggak boleh. Akhirnya ya, ahli waris ini menggugat ke pengadilan tahun 1970. Menggugatnya ke keraton atau ke Pemkot? Semua digugat. Semua digugat. Oke. Jadi keraton juga digugat, Pemkot juga digugat, ya. Yayasan Radio Pustoko juga digugat. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 1924 September 1970. 70. Ya. Kemudian gugatan itu dimenangkan Gugatan ahli waris. Itu dimenangkan ahli waris. Dimenangkan ahli waris, oke. Jadi dulu perkara itu lama itu. Sampai tahun 80-an putusannya baru keluar. Tahun 70 sampai 80 baru keluar putusan. Baru keluar, ya. Tahun 83 putusan itu dieksekusi. Maksudnya dieksekusi gimana? Jadi para pihak ini, ya. Para pihak itu mentaati putusan pengadilan. Jadi Pemkot yang digugat itu mentaati putusan pengadilan, membayar ganti rugi sewa kepada ahli waris. Artinya memang kalau mengganti sewa, Pemkot mengakui bahwa itu milik ahli waris, ya? Betul, secara hukum begitu. Kalau dia misalnya itu milik Pemkot, ngapain Pemkot bayar sewa? Bayar sewa. Oh, dia bayar sewa kok. Itu keraton suruh bayar ganti rugi apa enggak? Enggak. Hanya Pemkot saja, ya? Karena yang menempati itu terbukti hanya yang Pemkot. Ya. Terus proses selanjutnya gimana, Pak? Proses selanjutnya ternyata ganti rugi sewa ini dimanipulasi oleh Pemkot menjadi ganti rugi tanah. Ganti rugi tanah. Ya. Seharusnya ganti rugi sewa saja. Ganti rugi sewa bangunan, tanah sewa dan bangunan. Tapi ganti rugi ganti rugi kayak semacam pembebasan gitu loh. Nah, kemudian diterbitkan sertifikat. Diterbitkan sertifikat nomor 11 dan 15. Merasa sudah mengganti rugi itu, maka ini milik Pemkot, begitu. Betul, ya. Kemudian diterbitkan sertifikat. Oke. Sertifikat, terus? 2 sertifikat, 11 dan 15. Apa itu maksudnya 11 dan 15? Nomornya, hak pakai nomor 11, dan hak pakai nomor 15. Luasnya ternyata sama. Maksudnya sama? Sama dengan luas Gendong Verbonding yang dibeli Tuan Wiryo Diningrat pada tahun 1877 tadi itu. Berapa sih luasnya itu sebenarnya? Luasnya 99.889 meter persegi. Hampir 10 hektar, ya? Hampir 10 hektar kurang sedikit. Nah, ternyata di sertifikat hak pakai itu persis. Luasnya sama, letaknya sama, ini sama. Akhirnya kita gugat ke PT UN. Sertifikat atas nama Pemkot tadi digugat ke PT UN. Tahun berapa itu, Pak Anwar? Tahun sekitar 2001. 2001-an, ya. 2001-an itu. Berarti lama sekali itu, dari 80 sampai 2001 kan? Gitu kan? Oh enggak, tadi penerbitannya enggak sampai tahun 80, tahun berapa itu kan diterbitkan, kemudian digugat oleh ahli waris itu. Nah, setelah itu kita gugat, nah dilakukanlah persidangan di situ semuanya. Oke. Nah, kemudian sampai hakim itu dari Semarang, dari majelis hakim itu datang ke lokasi Sriwedari. Kemudian diperiksa luasnya, lokasinya, uraian batasnya.
ternyata persis sama dengan RVE ya Eigendom yang ada di sini ini. Sama. Persis. Nah, dari luasnya itu. Dan itu Pemkot juga tidak membantah, BPN pun juga tidak membantah. Semua oke, dibuatkan berita acara sama hakim. Selesai. Nah, akhirnya putusannya PT UN itu ya, menyatakan sertifikat milik Pemkot 11 dan 15 itu batal. Dibatalkan. Lah Pemkot nggak terima. Gitu ya. Pemkot sama BPN nggak terima, banding sampai kasasi. Jadi bandingnya berarti ke pengadilan tinggi sampai kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, akhirnya sampai kasasi tetap BPN sesuai sama dengan putusan PT UN tadi. Iya, kalah. Lah kalah mereka pun juga nggak terima. Enggak, itu sampai mana? PK ya? Enggak, yang ini sampai kasasi. Sampai kasasi aja. Sampai tidak terima. Akhirnya mereka mengajukan PK. Oh, mereka mengajukan PK. Oke. Alasan pada waktu mengajukan PK itu satu. Tanah itu sekarang sudah menjadi milik publik. Milik orang banyak. Tanah menjadi milik publik. Bahasanya alasannya apa? Ya ini yang nggak jelas, makanya itu. Jadi alasannya itu satu, tanah itu menjadi milik publik. Ya. Kemudian yang kedua itu aset pemerintah. Yang ketiga. Padahal sudah dibatalkan. Iya. Itu kan sudah dibatalkan. Iya, itu. dia alasannya dulu sebelum ini milik pemerintah ini kan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah cagar budaya. Cagar budaya. Itu alasan tiga. Karena itu. Ada itu ya, museum keris ya. Ya, itu bukan. Museum keris itu baru. Nanti baru. Itu nanti. Ini Museum Radia Pustaka tadi itu. Radia Pustaka. Ya. 3 alasan ini yang dipakai untuk mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Alasan ini ditolak oleh Mahkamah Agung. Oke. Karena apa? Tidak berdasar. PK pertama itu ya? Iya, PK pertama. PK pertama. Kenapa tidak berdasar? Loh, pengadilan tahun 83 itu sudah mengesahkan ini milik ahli waris kok. Iya, iya. Dari mana asalnya ahli waris punyanya? Loh, ahli waris punya tanah ini kan dari Eigendom Verbonding. Eigendom Verbonding itu adalah sertifikat hak milik zaman Belanda. Jadi orang yang punya Eigendom Verbonding itu sama dengan punya sertifikat hak milik. Jadi haknya untuk selamanya. Itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung seperti itu. PK ditolak berarti PK kan? ditolak. Terus? Setelah PK ditolak, kami mengajukan permohonan pembatalan sertifikat. Kan sudah dinyatakan batal. Iya. Akhirnya sertifikat itu dicabut oleh BPN. Tahun berapa itu pencabutan sertifikat itu? Tahun 2000, kira-kira tahun 2011. 2011. Berarti baru-baru kemarin ya, 10 tahun yang lalu ya. Itu dicabut ya. Oke. Sekarang itu keputusan kepemilikan tanah-tanah ahli waris ini kan sudah ingkrah. Tahun 83. Enggak, itu PK-nya itu PK pertama ya? Enggak, yang tadi. Yang PK ini PK terhadap putusan pembatalan sertifikat atas nama Pemkot. Jadi gini loh, kepemilikan yang pertama itu diakui, disahkan oleh pengadilan. Tetapi gugatan pengosongan tidak diterima oleh pengadilan. Jadi di dalam hukum itu namanya putusan ini deklaratoir. Putusan yang bersifat pernyataan. Tidak ada amar perintah pengosongan. Jadi putusan ini nggak bisa diapa-apain. Jadi diputuskan tapi ya nggak tahu nanti hasilnya apa ya, cuman declare aja ya. Iya, semangatnya Mahkamah Agung waktu itu sudahlah. Memang itu barangmu, tetapi masalah pengosongannya silahkan kamu berdamai, bermusyawarah lah. Iya. Tetapi mereka tidak mau musyawarah, malah menerbitkan sertifikat baru lagi. Mereka itu siapa? BPN? Pemkot. Oh, Pemkot. Pemkot bersama BPN. Tahun berapa itu penerbitan sertifikat lagi ini? Sekitar tahun 2011 tadi ya? 2009-an ya. 2009-an. Ya. Nah, sekarang kita kan sudah punya bekal 2. Satu, putusan ingkrah kepemilikan. Yang sifatnya pernyataan.
Oke. Deklaratoria tadi kan ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua, putusan ingkrah mengenai pencabutan sertifikat atas nama Pemkot sebagai dasar dia menguasai Sriwedari. Sudah dicabut, dibatalkan dan dicabut. Iya. Yang satu itu bersifat pernyataan, ya. Yang kedua ini kan bersifat administratif. Oke. Jadi nggak bisa dipakai untuk eksekusi. Iya. Makanya kita untuk pengosongannya kita mengajukan gugatan. Gugatan lagi ke pengadilan berdasarkan putusan-putusan tadi itu kan. Ya. Dua putusan ini kan. Ya. Putusan kepemilikan dan Keputus. pencabutan dasar kepemilikan Pemkot. Kita ajukan gugatan, ya gugatan pengosongan dan perbuatan melawan hukum. Oke. Nah, itu kita ajukan gugatan tahun 2011. Kemudian tahun 2013, 2013. ini sudah ingkrah semuanya. Menang kita sampai Mahkamah Agung. 2011 diajukan ke 2013. pengadilan negeri atau Ke tinggi? pengadilan negeri, Pengadilan negeri. terus ke pengadilan tinggi, Pasti banding kan berarti kan itu Ya. kan? Banding ke pengadilan tinggi, Tinggi, menang lagi ke Mahkamah Agung. ke Mahkamah Agung. Ya, Mahkamah Agung. Kemudian ini ingkrah kan, kasasi kan ingkrah. Iya. Pada saat itu, PK nggak? Ada PK nggak? sebentar. Setelah ingkrah, Hmm. ini wali kota dipanggil Hmm. oleh pengadilan. Oke. Dian Maning istilahnya itu. Hmm. Ini Dian Maning itu kalau nggak salah sudah 13 kali. 13 kali. Iya. Padahal Maning itu cuma sekali. Diperingatkan kan sebenarnya Iya. kan itu. Diperingatkan. Jadi namanya pengadilan itu memperingatkan Pemkot itu sudah nggak di luar nalar udahlah. Sampai 13 kali. Itu semangatnya pengadilan, ngeman Pemkot. Jangan sampai rame-rame ribut. Gitu. Iya. Serahkanlah baik-baik. Terus? Di saat An Maning yang ke-10, waktu itu Pak Rudi sebagai wali kota Pak datang Wali Kota, sendiri iya. bersama sekdanya kalau nggak salah Pak Buti ya. Hmm. Dia mengatakan, yang mulia, mohon eksekusi ini ditunda karena kami akan mengajukan PK. Apapun putusan PK ini, Iya. ya enggak, kami akan patuh dan tunduk. Ya udah diajukanlah PK. Oke. Nah, setelah diajukan PK, dia mengatakan punya bukti baru. Lah, bukti baru apa? Bukti barunya itu Eigendom Vervonding, Iya. luasnya 3,4 hektar. 3,4 hektar. Terus yang mana itu? Lokasinya yang sebelah mana? Ya di situ juga. Hmm. Ya atas nama ahli waris juga. Hmm. Akhirnya Di dalam yang hampir 10 hektar tadi. betul, iya. Oh. Akhirnya diingatkan oleh Pak Kale hakimnya. Kalau nggak salah waktu itu hakimnya Pak Mion Ginting. Saudara saksi, ini betul, saudara baru nemu bukti ini. Iya yang mulia, gitu kan. Ingat loh ini ya, bahwa penemu bukti baru ini disumpah. Kalau nggak bener, nanti ada konsekuensi hukumnya. Iya. Memang adanya begitu yang mulia, gitu Pak Hakim. Ya udah, disumpah bahwa dia baru menemu bukti 3,4 hektar itu baru 2 bulan yang lalu. Wujudnya apa itu bukti itu? Ya tadi itu Eigendom Vervonding, luasnya 3,4 hektar. Akhirnya Ketika setelah sertifikat zaman Belanda begitu ya. kita pelajari, ternyata Eigendom Vervonding ini diragukan keasliannya. Dia punyanya ahli waris ini tapi dibuat luasnya 3,4 hektar itu loh. Irisan dari 10 itu ya. Iya, irisan dari situ. Lalu PK itu dianggap novum ya. Nah, iya dianggap hukum. Akhirnya kita kan karena dia mengajukan banding seperti itu, PK seperti itu, maka kita harus mengajukan bantahan. Oke. Bantahan PK, ya itu kalau dalam hukum namanya kontra memori PK. Saya sampaikan di kontra saya bahwa ini bukan bukti baru. Pada saat di PT UN bukti ini sudah pernah dipakai.
dan ditolak oleh PT UN. Padahal dia mengatakan 2 bulan yang lalu ya. Betul, iya. Dengan dasar begitu, ya, berarti ini kan pidana. Dia memberikan keterangan palsu Iya. di bawah sumpah. Kan tidak sumpah. Kapan kamu menemukan itu? Katanya 2 bulan yang lalu. Padahal beberapa tahun yang lalu sudah pernah dipakai. Ada buktinya, ada fotokopinya atau apa begitu ada. Wah, wong ini pertimbangan hukum. Pertimbangan hukumnya di dalam pertimbangan hukum putusan MA disebutkan ini bukan bukti baru. Ini pernah diajukan, jadi tidak memenuhi syarat untuk diajukan sebagai bukti baru karena pernah dipakai bukti lama gitu loh. Di putusan PK. Putusan PK. Nah, situlah akhirnya kita laporin ke polisi bahwa dia memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Itu PK itu kan 2 kali ya Pak ya? Ya, ini yang PK yang kedua. Ini yang PK kedua. Ya, yang tadi kan PK pertama itu PK terhadap keputusan PT UN. Oke. Ya, ini PK yang kedua ini PK terhadap putusan pengosongan. Itu loh. PK keputusan pengosongan. Artinya di situ ada isyarat bahwa ini memang milik ahli waris dan akan diambil oleh ahli waris. Ya. Makanya harus dikosongkan, begitu kan? Betul. Keputusannya kan pengosongan ya. Iya. Jadi keputusannya itu menyatakan bahwa tanah seluas 10 hektar itu adalah milik sah ahli waris. Dan itu ada bukannya tanah saja, tanah beserta bangunan yang ada di atasnya. Seluas 10 hektar itu adalah milik ahli waris. Amarnya pertama. Amar yang kedua menyatakan perbuatan Pemkot yang menguasai, yang menempati tanah Sriwedari adalah melanggar hukum. Yang ketiga, memerintahkan kepada Pemkot dan atau siapa saja yang menguasai tanah tersebut untuk menyerahkan tanah tersebut kepada ahli waris bila mana perlu dengan bantuan alat negara. Nah, alat negara itu kan bisa polisi, bisa tentara, bisa apa saja di situ. PK2 sebenarnya sudah selesai ya ini ya? Udah selesai. Sudah inkrah ya? Sudah nggak ada lagi. Oke, terus jadi kenapa nggak dieksekusi? Sudah. Kita sudah ajukan. Ini kan pada waktu itu ya sudah diamanning 13. Amanning kan proses eksekusi. Lah melihat gelagat di lapangan itu, mereka bertindak sewenang-wenang ya, dengan membongkar bangunan, dengan membangun lagi. Oh, ada masjid, bangunan masjid itu. Itu tahun berapa itu bangun masjid itu? Sekitar tahun 2013. Setelah inkrah itu ya? 18. Setelah dinyatakan inkrah ini betul, sebenarnya? Iya enggak. Akhirnya sebenarnya kan nggak boleh kalau begitu kan? Ya nggak boleh akhirnya, makanya untuk supaya Pemkot itu tidak bertindak sewenang-wenang, akhirnya tanah itu disita oleh pengadilan. Diletakkan sita eksekusi. Sita eksekusi. Bukan sita jaminan, Pak ya. Ada sita itu ada beberapa macam. Ada sita jaminan, ada sita eksekusi. Kalau sita jaminan itu barangnya disita di saat berperkara. Jadi objeknya itu masih belum jelas. Karena untuk penetapannya harus lagi dikuatkan di dalam putusan, di dalam amar putusan. Kenapa alasannya mereka bangun masjid itu kalau sudah inkrah itu? Ya, bangun masjid ini alasannya kira-kira ya untuk menghalangi eksekusi. Karena mereka mungkin ya pembisiknya ini aja yang nggak bener ya. Memang ada aturan bahwa kalau objek perkara itu berupa masjid, berupa gereja, berupa sekolahan itu sebaiknya tidak dieksekusi. Nah, sehingga dengan demikian maka untuk menghadang eksekusi itu didirikanlah masjid di situ. Tapi dia lupa. Lupanya apa? Yang masjid nggak bisa dieksekusi, gereja nggak bisa dieksekusi itu apabila masjidnya atau gerejanya sudah ada sebelum berperkara. Oke, ya. Loh ini kan masjidnya setelah berperkara. Seharusnya memang tidak boleh nggak dibangun boleh. apapun ya. Apalagi apakah itu bisa dikatakan masjid? Namanya masjid itu adalah bangunan tempat ibadah orang Islam, dipakai
dipakai sholat 5 waktu, dipakai Jumatan. Lah ini mana ada orang Jumatan di situ? Tidak ada. Jangan Jumatan, sholat 5 waktu aja juga nggak ada. Apalagi sekarang bangunan mangkrak. Mangkrak ya sekarang. Mangkrak sekarang. Enggak, berarti artinya setelah inkrah ini apa upaya-upaya Pemkot ini untuk merebut kembali atau mungkin ada peluang-peluang yang lain untuk bisa menguasai lagi itu? Ya sudah nggak bisa. Katanya ada gugatan-gugatan baru atau apa itu? Kalau gugatan itu kan yang sekarang diajukan itu adalah verset. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita, eksekusi tadi. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita. Nah, tetapi setelah kita pelajari, ya lucu. Yang disebut pihak ketiga itu adalah orang yang tidak ikut berperkara dalam perkara pokok. Nah, katanya pihak ketiga. Ini kan yang ngajukan Pemkot sendiri, berarti kan bukan pihak ketiga. Oh, yang ngajukan Pemkot sendiri. Iya, dan yang digugat juga Pemkot sendiri. Ya ini kan dagelan ini. Kalau bahasa Surabaya dagelan. Dagelan ya. Kalau bahasa Solo ketopraan. Iya kan. Itu loh. Itu tadi syarat utama pengajuan Dreden Verset perlawanan pihak ketiga itu satu, yang mengajukan itu adalah pihak yang tidak ikut berperkara. Yang kedua, orang tersebut adalah pemilik barang. Nah ini semuanya tidak dipenuhi, tidak memenuhi syarat Pemkot. Satu, Pemkot juga bukan pihak ketiga, dia para pihak, dia tergugat, dia termohon eksekusi. Nah, kemudian yang kedua, dia bukan pemilik barang. Kalau dia pemilik barang, bahkan Pak Toha malah bisa mengajukan Dreden Verset karena Pak Toha misalnya pegang sertifikat saya hak bisa milik. Ya, iya, sertifikat hak milik. Lah mereka kan sertifikat bukan sertifikat hak milik, hak pakai, hak untuk memakai, bukan untuk memiliki. Terus kelanjutannya gimana itu gugatan mereka ini? Ya ditolak loh. Ditolak ya? Iya, udah kalah 2 kali kalah. Di PN juga pengadilan kalah, negeri. di pengadilan tinggi juga kalah. Pengadilan tinggi. Naik lagi mungkin juga ya? Naik lagi dia kasasi. Lah makanya kan ada salah satu. Enggak, misalnya ini kasasi mereka menang gimana terusan statusnya ini? Mempengaruhi enggak dengan inkrah dari putusan yang sebelumnya? Perkara menang kalah itu sudah ada mekanismenya, ada prosedurnya. Kalau kasasinya Pemkot untuk Dreden Verset itu ilmu yakin, ainul yakin kalah, belum hakul yakin loh ya. Karena apa? Ya tadi itu syarat formal dan materialnya itu sudah nggak memenuhi syarat. Satu, syaratnya pemilik juga bukan pemilik. PN sudah menolak, PT sudah menolak. Nah, iya. Ke Mahkamah Agung. Kemudian yang tadi itu dia orang yang berperkara, orang termohon eksekusi, kok mengajukan perlawanan ya tidak bisa. Gini Pak Anwar, jadi akhir-akhir ini kan di BPN ya, lewat anggota DPR, lewat para LSM, lewat para pengamat itu, dan sekarang ditetapkan dengan adanya mafia tanah. Ya. Nah ini loh, saya tuh mikir, ini sih mafia tanah siapa sih? Sampai sengketa, sampai perselisihan kayak begini katanya lama sekali, sudah lama sekali kan itu kan. Ini pasti kan ya mafia tanah. Mafia tanahnya di mana itu? Mafia tanahnya di sini itu banyak, Pak. Mafia tanahnya banyak. Baik oknum Pemkot maupun oknum BPN, Pak. Ahli waris enggak ya? Ahli waris kita yang dirugikan kan. Dirugikan ya. Kita kan korban ya. Lah, kenapa saya bisa mengatakan mafia tanah ya enggak? Dan ini pelakunya adalah oknum orang-orang kantor pertanahan. Ya seperti saya katakan tadi itu loh. Tahun 2013 saja itu. Hakim saja yang terakhir, nggak usah yang lama-lama, yang terakhir. 2013 itu sudah ingkrah putusan baik kepemilikan maupun penguasaan Sriwedari.
Termasuk sampai eksekusinya. Iya sudah selesai semua sampai penetapan maning. Tahun 2018 itu tanah itu udah disita. Januari 2020 diterbitkan sertifikat. Saya tanya sekarang. 2020 sudah selesai, sudah ada perintah eksekusi, sita eksekusi ya. Betul, ya sudah disita. Sita eksekusi. Sudah perintah eksekusi sudah. Sudah perintah. Ya. Masih muncul sertifikat. Baru lagi. Yang memunculkan itu apa? BPN. BPN di kota atau di Kanwil atau di kantor pertanahan Kota Surakarta. Kota Surakarta. Coba. Dasarnya apa dia? Ya dasarnya direkayasa. Nggak ada dasarnya. Alasannya itu tanah negara. Dari mana tanah negara? Wah di situ kan sudah ada putusan ingkrah bahwa itu tanah hak milik ahli waris berasal dari Egendong Firponding. Dasar pensertifikatan itu kan warkah ya. Iya betul. Warkah itu kan apa namanya informasi legal dan informasi fisik ya. Ya. Jadi artinya fisik itu ya lokasinya di mana, ukurannya berapa, keadaannya kayak apa dan sebagainya, sama informasi legalnya itu siapa yang punya. Alas haknya ya. Ya. Itu mestinya punya warkah itu. Itulah yang kemarin yang terungkap di pengadilan. Kan kita tanya waktu sidang saksi dari BPN, saudara menerbitkan sertifikat hak pakai yang tahun 2020 itu dasarnya dari mana? Apa jawabannya? Dasarnya apa? Dasarnya karena ada permohonan Pak dari Pemkot. Oh. Nah sekarang Pemkot itu mengajukan permohonan ya, pasti kan sudah alas haknya. Alas haknya apa? Kalau kita rakyat ini mengajukan sertifikat, kan ada alas haknya. Apakah itu petok D, letter C, apakah giri, apakah letter C, apakah Egendom dan sebagainya. Waktu itu Pemkot itu alas haknya apa? Jawabnya apa itu? Bulet dia. Alas haknya katanya, wah ini berdasarkan SK Pak. SK. Surat keputusan Kanwil BPN katanya. Diuber sama hakimnya. Oke, saudara saksi, surat keputusan iya dasarnya keputusan. Pada saat mengajukan itu kan ke surat keputusan itu kan, tentunya pemohon itu melampirkan lampirannya itu apa saja, dan dari situ tanahnya dari mana berasalkan. Itu tanah negara Pak. Saksi, di mana ada tanah negara di situ? Coba lihat itu putusan pengadilan ini kan sudah semuanya sudah ingkrah, sudah mengakui semuanya. Kok ada tanah negara dari mana? Gitu kan? Nggak bisa ngomong. Ingat ya, keterangan saudara di sini hati-hati. Berarti artinya kan ada beberapa perbuatan pidana itu Pak. Betul. Di mana-mana namanya sertifikat itu dibatalkan oleh pengadilan. Oke. Ya enggak? Iya. Bisa dibatalkan di pengadilan. Ini tidak. Putusan pengadilan yang sudah ingkrah dibatalkan oleh kepala kantor BPN dengan menerbitkan sertifikat ya. Ini kan sama dengan membatalkan putusan pengadilan. Ya enggak? Ya. Padahal putusan pengadilan yang ingkrah itu tidak bisa dibatalkan dengan putusan apapun. Bahkan presiden pun tidak bisa membatalkan putusan pengadilan. Loh kok ini kepala kantor pertanahan kota membatalkan putusan pengadilan juga? Nggak tahu tuh. Itu biar sekolahnya di mana, logikanya pakai apa gitu kan? Nggak tahu itu kan. Artinya itu juga bisa masuk pidana ya kalau nggak ada dasar yang kuat itu. Loh iya memang pidana. Pasti ada hal-hal yang dipalsukan di situ. Berarti kan palsu itu sertifikatnya. Apakah ini merembet juga ke apa namanya misalkan ke polisi yang memeriksa pidana-pidana itu atau gimana? Ya jelas sekarang itu polisi sedang memeriksa semuanya, itu semuanya akan diperiksa semuanya. Nah ini kan sama dengan melecehkan harkat dan martabat hukum. Pengadilan. Sudah diputus ingkrah, diterbitkan lagi, nanti suruh gugat lagi, suruh gugat lagi ya. Nggak boleh. Di dalam asas hukum di Indonesia ini kan hukum itu harus ada proses penerbitan hukum sertifikat ya. Itu sekali itu saja atau ada lagi gimana? Penerbitan sertifikat baru ini setelah ingkrah itu. Setelah ingkrah itu dia terbitkan 6 sertifikat dengan lokasi yang sama. Bidang yang sama. Betul.
Coba. 6 sertifikat. 6 sertifikat. Coba ya. Inkrah kan 83. Oke. Sudah inkrah kan? Ya. Nah, diterbitkan lagi sertifikat hak pakai nomor 11 dan 15. 15. Ya. 2. Hmm. Kemudian diterbitkan lagi sertifikat hak pakai nomor 40 dan 41. Berapa? 4. 4. Ya. Diterbitkan lagi sertifikat nomor 26. Berapa? 5. 5. Ya. Diterbitkan lagi sertifikat nomor 46. 46. 6. 6 semuanya diterbitkan setelah putusan pengadilan ingkrah. Tapi mereka pasti gini ya, karena berani itu pasti ada dasar yang mereka yakini benar ya Pak ya. Dasar yang mereka yakini benar kira-kira apa itu? Gini loh ya. Kalau berdasarkan asumsi, berdasarkan perdebatan bisa saja, boleh aja silahkan. Perdebatan masalah legalitas ribet dari ini kan sudah dilaksanakan sejak tahun 70 sampai sekarang. Ahli waris berjuangnya itu Iya. dari tahun 70 itu. Tahun 70, ya. Artinya perdebatan itu sudah dibuka lebar. Selebar-lebarnya di luar pengadilan. Silahkan dengan argumentasi apa Berarti saja. ahli waris yang sejak 70 berarti ada yang sudah sedo, sudah ada. Banyak, iya enggak. Nah, sekarang kalau sudah putusan itu sudah ingkrah, maka perdebatan ini harus kita akhiri. Nggak bisa. Makanya kemarin saya sangat menyayangkan seorang kepala kejaksaan negeri mengatakan, loh itu kan masih ada apa gugatan Pak, ya enggak? Apakah pertanyaannya sekarang secara hukum, apakah gugatan itu mempengaruhi keabsahan kepemilikan? Tidak. Mohon maaf Pak. Ya. Saya ambil contoh yang agar masyarakat mudah mencerna ya. Saya kenal baik dengan Pak Toha. Ya. Padahal saya sudah ada surat nikahnya ya. Lah ya. Inkrahnya di situ ya. Betul ya. Lah saya nggak pakai surat nikah. Cuma gugat gitu aja. Gugat. Saya pertanyaan saya, disidangkan nggak sama pengadilan? Ya. Ya Disidangkan ya. Disidangkan. Karena prinsip pengadilan itu tidak boleh menolak gugatan. Termasuk polisi nggak boleh menolak laporan kan? Betul ya. Nah pertanyaannya yang kedua tadi itu, apakah gugatan saya itu mempengaruhi keabsahan nikahnya Pak Toha? Ya enggak. Ya enggak kan? Enggak. Ya sama. Ini kan. Tetapi nanti kalau sudah putus pengadilan tentang keabsahannya pokoknya tadi, ya sudah. Kita harus legowo untuk menerima kekalahan itu. Iya enggak? Jadi yang jadi persoalan di Sriwedari itu yang saya lihat atau saya dengar di masyarakat ini kan digunakan oleh publik. Di sana itu ada wayang orang, ada radia pustaka, ada keris, bahkan ada stadion sepak bola. Lagi-lagi juga ada pentas musik. Nah, pentas musik, lagu lama, ada rock, ada dangdut yang tiap malam apa itu. Jadi mereka jadi nggak ada kegiatan. Kan kasihan mereka juga. Nah ini loh. Ini kalau sengketa terus nggak selesai mereka nggak dapat fasilitas untuk berkegiatan kesenian, termasuk kegiatan budaya, keris dan sebagainya, termasuk kegiatan olahraga. Ini sebenarnya solusinya gimana sih Pak? Simpel. Supaya masyarakat itu juga simpel solusinya. Ya, pakai lagi. Jadi perkara ini bukan ruwet kayak dibayangkan orang enggak. Simpel. Mereka ikuti proses hukum. Silahkan pengadilan eksekusi. Kalau nggak mau dieksekusi, ya enggak. Datang ke pengadilan Pak, sudah saya kosongkan sendiri, selesai. Ini kan prinsip-prinsip birokrasi zaman Orde Baru dipakai. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlama, kenapa dipercepat? Nah ini harus sekarang harus kita rubah. Tapi mungkin Pemkot kan punya tanggung jawab moral itu loh. Ini dulu bisa untuk kegiatan ini ada segaran, dulu itu ada segarannya juga. Masih kecil saya sering naik perahu di sana itu loh. Ya, kemudian nggak ada lagi sekarang mangkrak gitu loh. Saya tanya sekarang, lebih didahulukan mana? Moral sama hukum? Ya pertama negara kita negara hukum harus. Nah, betul. Kalau moral itu kan nggak jelas, rancu. Tapi kalau hukum kan pasti.
Ya enggak? Namanya moral itu malu ya. Ya justru sekarang itu nggak punya malu. Pemkot itu nggak punya malu. Artinya begini, mungkin ada penengah atau mediator begitu ya, yang bisa ya ini tak belinya atau apa begitu, atau Pemkot beli atau gimana begitu. Kalau supaya Pemkot bisa ini. Saya sependapat dengan Bapak ya, Bapak ini harus ada pihak ketiga yang ambil alih. Selesai. Ahli waris itu nggak butuh tanah. Ahli waris butuhnya apa sih? Oh, nggak butuh tanah, nggak butuh orang masuk penjara. Butuhnya duit. Butuhnya duit. Iya, kasih ganti rugi selesai. Sudahlah, besok kasih ganti rugi. Jual ya. Dijual kan berarti Entah kan. Pokoknya perkara narasinya itu apakah ganti rugi, jual atau apa, atau uang rohiman atau apa, gak urusan. Yang penting bayaran. Siapapun yang mau bayar ya. Iya, siapapun yang bayar. Kasihkan kepada ahli waris. Ketemu saya teken. Besok sudah jadi miliknya Pemkot atau miliknya siapa saja. Wes gak ribut-ribut. Ya. Tapi sekarang ini kan kan mahal itu. Apanya? Mahal. Yang punya duit berapa itu harganya kira-kira? Kita nggak pasang sekitar aja. Kita nggak pasang harga, nggak pasang harga ya. Ya terserah lah, mau berapa saja. Ahli waris itu sabar, ya nggak diperlakukan dizolimi Pemkot 52 tahun, Pak. 52 tahun. 52 tahun. Jumlah ahli waris semuanya berapa, Pak? 4.000, Pak. Kurang lebih, Pak. Astagfirullahaladzim. Terus yang ngedem gimana 4.000 itu? Wah, itu yang ada bagi itu. Ada keahlian. Ada keahlian tersendiri, spesialis dum-duman itu ada. Ada itu kan. Enggak, repotnya nanti enggak ngedemnya enggak dianggap enggak adil, sudah. kemudian selesai semua, sudah ada perjanjian. Rame. Sudah ada perjanjian notarial di sini, ada ini. Oh. Iya, ada. Dan tekennya cukup dengan saya satu, selesai. Jadi saya udah dikuasain, dikuasakan. Dari Mbah Werio tadi menurunkan 4.000 itu tadi. Ya, betul. Subhanallah, banyak sekali. Nah, itu apa 4.000 orang itu bukan rakyat Solo? Kok dibilang itu milik rakyat, kok mau jadi rakyat milik rakyat? Apa itu bukan rakyat? Kurang apanya sih ahli waris? Dikhianati, didolimi 52 tahun. Pertanyaannya, Bapak sebagai wakil rakyat di daerah Dapil Solo, pernah dengar nggak ahli waris itu demo Pemkot? Saya belum pernah membaca beritanya. Iya kan, nggak pernah. Satu, pernah dengar nggak ngeluruk wali kota? 4.000 itu tadi ya? Iya, pernah. Kalau seandainya mau gerak ya, duduki Loji Gandrung wali kota lumpuh, nggak bisa bergerak. Nah, ngapain dong, mereka juga sudah menang? Makanya, tapi kan nggak pernah kita. Artinya 4.000 orang itu di bawah kendali saya, kondusif. Sangat kooperatif. Nah kalau begini jangan kita ini terus diinjak-injak gitu loh. Bahasanya itu bahasa kasarnya kurang apa nih si ahli waris itu. Ya, kurang rimane, kurang apa nih neriman, sabar, ikhlas. Coba ditempati berapa tahun? Sebelum 83 sewanya dibayar. 83 sampai sekarang mana Pemkot pernah bayar sewa? Nggak pernah bayar sewa. Apa ahli waris nuntut? Enggak. Kalau sewa berapa itu ya? Ya itu berarti hitung aja. Apa pernah kita nuntut? Enggak. Katanya itu untuk kepentingan publik. Untuk milik rakyat, milik apa? Untuk aset pemerintah. Hak pakai itu adalah hak yang diberikan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan dinas. Faktanya, komersil disewa-sewakan pada orang untuk berdagang. Pernah kita minta bagian. Orang melok duit tanah disewakno nang nggone wong. Kita pun juga diem. Jadi kayak saya nyewakan tanah tetangga saya dapat duit gitu. Iya, tetangganya gak dikasih, iya kan. Nah, gitu kan ya. Iya. Jadi sekarang sebenarnya tinggal penyelesaian yang simpel tadi ya, Pak. Simpel, iya. Ahli waris itu ya butuh duit itu aja ya. Titik ya. Sudah ya. Siapa yang beli ya terserah, siapa saja yang beli. Si Suto, si Noyo, si siapa, si terserah lah. Kalau Pemkot beli gimana itu? Ya silakan saja, nggak ada masalah. Tapi pertanyaannya jujur saja, namanya APBD itu kan sesuatu yang terbuka, transparan. Semua orang tahu berapa APBD-nya Pemkot. Lah apakah APBD-nya Pemkot itu nutut untuk bayar Sriwedari? Kan hanya itu persoalannya kan. Per meter berapa itu?
bisa 50-an juta itu ya. Itu pasaran sekitar 50-55 juta per meter. 50 juta. Iya. Tapi kalau ahli waris mungkin nggak nyampe segitu ya. Enggak lah, kita juga nggak serakah kok. Toh kita sekian tahun nggak dibayar sewa juga diem. Kita ini neriman, ikhlas. Kita belajar ikhlas, belajar neriman, Artinya belajar nggak sabar. usah 50 juta per meter nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Separuhnya gimana separuhnya? Ya kalau separuh Pak Toha punya duit besok saya teken. Separuhnya. Sebenarnya simpel pemirsa. Jadi pemirsa ini tadi saya bincang-bincang sama pengacaranya Sriwedari Pak Anwar Rahman. Sudah dijelaskan semua kronologisnya dan sebenarnya penyelesaiannya simpel itu sederhana. Tinggal komitmen dari para pihak nanti. Para pihak bagaimana untuk menyelesaikan itu. Karena banyak saya baca berita, banyak juga pertanyaan masyarakat ya. Dan masyarakat itu taunya Sriwedari kok begitu, saya nggak bisa ngeband lagi, saya nggak bisa ngerok lagi, saya nggak bisa nonton dangdut lagi, saya nggak bisa ketembang kenangan lagi, wayang orang juga sepi, saya mau ke Radya Pustaka juga sepi, keris juga. Ini sebenarnya semuanya untuk kepentingan masyarakat Solo dan sekitarnya, bahkan kepentingan masyarakat Indonesia. Kalau ini sudah disampaikan oleh Pak Anwar tadi, penyelesaiannya sederhana, saya pikir ayo mari kita selesaikan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih atas kerawannya Pak Anwar. Mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat bahwa kita nggak ansi hukum sebenarnya ya. Meskipun hukum kita taati, akan tapi dalam hal penyelesaian ini nanti kita juga sangat mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Jadi gini loh, tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Oke. Semuanya bisa diselesaikan. Asal ya enggak, semua pihak itu berpikir jernih. Oke. Berpegang pada aturan. Sudah selesai. Gampang kok, ya enggak. Jadi kalau kita ini berdebat, adu argumen sampai kiamat pun juga enggak bakalan selesai. Ada saja alasannya semua macam-macam. Tetapi ya kita kembali kepada putusan pengadilan tadi. Oke, kembali kepada hukum. Pada hukum. Karena hukum itu panglimanya. Panglima di atas segalanya. Negara kita ini negara hukum. Jadi kita harus patuh pada hukum. Ya kalau nggak mau patuh pada hukum ya gampang sebetulnya. Ya nggak usah hidup di Indonesia gitu aja. Gitu ya. Simpel lah. Di rimba, hukum rimba. Wah iya, simpel. Kalau nggak mau taat pada hukum Indonesia, ya nggak usah hidup di Indonesia. Oke, menjadi ilmu dan info bagi masyarakat. Ya kita harus taat hukum dan menjunjung tinggi hukum. Artinya apa yang harus kita lakukan dalam berbangsa dan bernegara ini harus patuh pada aturan-aturan dan hukum yang ada di Indonesia yang sudah kita sepakati bersama. Sekali lagi terima kasih atas perhatian pemirsa podcast Muhammad Toha. Kalau ini bermanfaat, dipersilahkan like, komen, boleh dikomenkan ke Pak Anwar. Nanti kita salurkan ke Pak Anwar juga komennya kayak apa. Dan ya alhamdulillah kalau di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat dunia akhirat.